Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema bersyukur ya. Bersyukur untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, di kesempatan ini saya sudah menampilkan slide, silahkan dilihat ya. Nah, yang pertama ya, kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kadang kita merasa sedih, merasa kurang semangat dan sebagainya. Bahkan hal yang paling sering kita lakukan yaitu masih adanya kekurangan, merasa kurang ya. Kurang inilah, kurang itulah ya. Nah, ini kali ini saya akan membahas secara sama-sama, kita akan membuka mata kita akan membuka mata hati kita dalam bagaimana sih kita bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur atau belum ya? Baik, mari kita lanjut ya. Tidak suka sayur, tidak suka makan sayur hijau. Sebenarnya sayur itu sangat bermanfaat sekali, tapi kadang beberapa orang, beberapa anak tidak menyukai itu, lebih pada makan ayam ya. Di gambar ini sangat suka dengan ayam ya. Bahkan sampai bosan mungkin dan menyia-nyiakan makanan-makanan yang sudah diterima. Kurang enak lah, kurang inilah ya, kurang banyak mungkin ya, padahal sudah sangat kurang nikmat. Makannya pun di tempat yang bagus ya. Kita harus selalu bersyukur. Coba kalau kita lihat ini, nah, teman kita atau orang yang tidak beruntung, satu mangkok harus dimakan beberapa orang. Di mana rasa syukur kita? Kadang masih merasa bahwa makanan kita kurang enak, dimasakkan mama ini kurang enak. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Masih ada hal yang belum kita syukuri. Minum, nah, ini memungut dari sampah. Bahkan kalian minuman di rumah, beberapa macam minuman sudah pernah diminum, tapi ya biasa saja. Kadang masih kurang enak dibuang. Nah, ini rasa syukur yang perlu direnungkan. Harus mengantri ketika makan ini, berdesak-desakan. Kalian di rumah nyaman makan, tinggal ambil sendiri, pilihannya banyak ya. Nah, ini kita harus bersyukur bisa makan yang cukup. Beda dengan teman-teman kita ini ya, yang memiliki kekurangan di dalam segi ekonomi dan sebagainya, tempat tinggal, kenyamanan, kebersihan. Kalian sudah memenuhi syarat semuanya. Bagaimana? Sudah bersyukur belum dengan makanan Anda? Harusnya sudah ya. Oke. Lihat. Nah ini, kalau badan, tidak suka gemuk, cenderung orang-orang saat ini khususnya yang tinggal di kota mungkin orang-orang tidak suka gemuk. Ya memang betul, kalau gemuk terlalu berlebihan ya tidak sehat juga. Tetapi di sini yang kita tekankan atau yang saya kasih pengertian adalah, nah, ketika berat badan naik sudah bingung, malu dan sebagainya ya, padahal apa, nah, ini sampai nangis-nangis, ini gimana badan saya seperti ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bahwa ada orang atau anak yang ketika dia ditimbang saja sangat tidak ideal, membutuhkan gizi, membutuhkan protein dan sebagainya. Dia susah payah untuk menaikkan berat badannya, bahkan untuk makan aja masih harus berusaha. Nah, ini mana kita harus mempunyai rasa bersyukur terhadap pertumbuhan kita. Pertumbuhan kita tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Jadi tolong ya, berperilakulah atau pola hidup yang baik saja. Ketika badannya tidak usah nanti dikurus-kuruskan. Nanti kalau seperti ini anaknya gimana? Kurus betul, wah, nyesel.
Makanya boleh menjaga pola makan yang sehat, tapi jangan sampai mengeluh bahwa tubuh saya seperti ini, fisik saya seperti ini. Kita harus selalu bersyukur. Ya. Biasanya atau banyak anak sekarang ini mungkin ada ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua, ya kan? Nah, cenderung tidak suka dengan orang tua ini, melawan kadang, dikasih tahu, nah, ayo makan, mama ini, papa ini seperti ini, katanya cerewet dan sebagainya. Harusnya kita selalu bersyukur. Kenapa kita harus seperti itu? Mereka sangat menyayangi kita. Mereka sangat melindungi kita. Membiayai kita sekolah. Apapun yang kita mau, kalian penuhi. Tapi kalau ada orang tua cerewet, orang tua meminta ini, itu, ini, masih ada hal-hal yang harus kita bantah. Ya, jadi kasih sayang mereka ini sangat luar biasa. Kenapa mereka marah? Karena mereka sangat sayang pada kalian semua. Nah ini saya ambil dari gambar dari Tribun Bali. Ya, ada teman kita yang tidak punya orang tua, maaf kata, dalam arti keberadaannya di mana tidak mengerti. Ya. Nah di sini kita harus bersyukur punya orang tua, punya tempat tinggal yang layak. Kalau kita lihat tempat tinggalnya teman kita itu, ya, kalau dibandingkan dengan kalian mungkin ya sangat jauh. Tapi anak itu bahagia, anak itu bersyukur, berusaha untuk menyayangi adiknya, berharap bahwa dia juga punya orang tua. Ya kan? Itu yang harus kita renungi. Ketika kita tidak puas dengan sesuatu hal, pasti sebenarnya ada orang lain yang sebenarnya lebih di bawah kita. Makanya jangan selalu kita itu melihat ke atas, ya. Sesekali kita lihat ke bawah. Oh iya, ternyata ada teman kita juga yang membutuhkan kasih sayang seseorang atau orang tua. Nah, sekarang hal yang kalian miliki, yang kalian sayangi, yang benda yang kalian miliki, kebanyakan banyak yang bermerek atau maaf kata banyak benda-benda yang bagus. Contohnya handphone. Ya. Nah, ini. Kalau permainan yang lain, nah ini cenderung bosan, kesel kadang. Saya kok hanya begini saja sih, saya kok hanya punya ini saja sih untuk mainan saya, hanya HP ini aja, tidak puas. Nah, tapi coba kita lihat, bahagia dengan mainan sederhana, ya, dengan bambu yang dibentuk seperti sepeda, tapi ini dari bambu dan kayu, bahagia, ya. Jadi sebenarnya bahagia itu tidak harus mewah, bahagia tidak harus sesuatu yang lengkap, tapi dimana kita bisa menerima, bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu kuncinya. Ya, selalu kita bandingkan dengan hal yang di luar kita, jangan selalu menuju ke atas yang lebih tinggi dari kita. Ya. Sangat tertarik dengan merek brand, ya. Sudah punya sepatu bagus bermerek, tas bagus, HP bagus bermerek, masih kurang puas, masih kurang kurang lagi bersyukur tadi. Jadi rasa syukur ini sangat penting kita miliki, karena ketika tidak ada rasa syukur, apapun yang kita punya kita selalu kurang. Ini sudah diberikan sepatu bagus contohnya, merek A, merek B yang luar biasa terkenal. Tapi masih pengen merek-merek yang lain yang lebih mahal.
Ya coba kita juga selalu renungkan, selalu kita melihat kondisi orang tua. Jangan terlalu memaksakan. Ya maaf kata, ada kemampuan orang tua yang biasa, ada yang kemampuannya orang tua berlebih. Tapi ini kita harus selalu bersyukur. Yang biasa juga bersyukur apa yang dimiliki, yang punya kemampuan lebih juga bersyukur. Jangan sampai ya hal-hal yang tidak berfaedah ini selalu tertanam di kita. Jadi selalu tidak puas, selalu pengen yang lebih. Ingat bahwa kesuksesan orang tua belum tentu nanti menular atau pindah ke kita. Kita harus juga mendorong kita untuk menjadi sukses, untuk menggantikan orang tua, tapi dengan cara usaha. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalau dibandingkan ini, teman kita punya sepatu kesayangan, lebih jauh lebih bernilai. Bahkan kalian mungkin menganggap sepatu saya baru kusam warnanya udah nggak cocok. Tapi apa dengan teman kita yang saya contohkan di gambar ini, atau beberapa orang yang menyayangi sepatunya sampai detik terakhir istilahnya, ya kan? Sampai dia rusak, sampai benar-benar tidak bisa dipakai. Nah, kalau kita sudah punya barang bagus, sepatu bagus, merek yang bagus, dirawat, sayangi, kita akan bahagia, kita akan selalu merasa cukup dan tenang. Kalau memikirkan sesuatu yang selalu berlebih, pikiran kita tidak tenang. Nah, barang yang kita miliki, kita sayangi, kita rawat, apapun, tas, pena, pensil, laptop, HP dan sebagainya, kita sayangi. Jangan melihat orang lain yang lebih bagus, lebih bagus. Nah ini, coba kalian renungkan, apakah kalian sudah sangat bersyukur dengan merek yang kalian miliki, benda-benda yang kalian miliki? Ya, coba kalian bayangkan kalau sepatunya sampai seperti itu suruh sekolah, mau? Saya yakin tidak ada percaya diri kalian, malu. Tapi kalau kita yakin sepatu kita masih bagus, jalan saja. HP kita masih bagus, jalan saja. Ya memang kalau kita bandingkan antara kehidupan di kota dan mungkin di daerah pedesaan, ya sangat berbeda. Tapi apa kuncinya? Tetap bersyukur, biar kalian juga tidak termakan oleh hal-hal yang negatif atau keinginan nafsu yang memiliki barang yang pengennya apa dimiliki. Ini tidak benar, ya tidak baik, akan bernilai atau memberikan efek negatif, ya. Oke. Nah, sudah malam, pura-pura tidur kadang. Ya, mama papa menengok kalian, sudah tidur? Ya mau tidur mah, pak. Tapi apa yang kalian lakukan? Mungkin masih main HP dan sebagainya. Dan kadang merasa sebel. Pasti nanti jam 10 mama atau papa udah menyuruh saya untuk tidur. Keselnya minta ampun. Ini juga tidak ada rasa syukur, maka tidak akan bahagia. Bahkan kalau nanti tidurnya selalu telat, efeknya pada kesehatan, pada pertumbuhan kalian, ya. Besok bangun dalam proses pembelajaran juga jadi kurang konsentrasi karena ngantuk, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, efek-efek negatif, ya. Nah ini, kalau kita dibalik posisinya di bawah ini, ya gambar yang di bawah, berharap tidur terlelap dan tak bangun lagi. Kenapa mengalami susah tidur? Karena apa? Karena lapar mungkin, ya. Karena tempat tidurnya yang kurang layak mungkin dan sebagainya. Nah ini yang menjadi renungan berapa hal. Ternyata saya belum merasa bersyukur, maka saya kurang bahagia. Bersyukur itu harus kita miliki atau kita lakukan dengan apa yang ada, ya. Gambar ini yang satu tempat tidurnya bagus, mungkin ada AC,
Yang digambar di bawah ini Mas, kalau kita lihat saja memprihatinkan ya. Ya, bikin sedih. Ini yang harus menjadi motivasi kita semua untuk selalu merasa bersyukur. Ya. Dari kehidupan sehari-hari, dari sisi pendidikan ya, apa yang diberikan oleh orang tua, fasilitas pendidikan disyukuri. Sekarang belajar di rumah juga harus bersyukur, jangan berontak ya. Ya, jadi kalau proses pembelajaran yang ketat, proses pembelajaran yang dilalui ini sesuai jadwal, ya bersyukur. Karena apa? Ada teman-teman kita yang kadang belajar ya mungkin tidak sesuai ya. Mereka karena terhalang oleh jarak dan waktu, ya kan, sinyal kurang bagus, tinggal di daerah terpencil. Nah ini kendala, tapi kalian tidak ada kendala satupun, tapi masih ada rasanya kurang bersyukur dan menikmati apa yang kalian miliki, apa yang kalian alami, apa yang kalian berikan, masih merasa kurang. Ya, itu intinya bersyukur. Ya. Nah ini kita baca bersama-sama. Bersyukur adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Dalam kondisi apapun harus bersyukur. Dalam kondisi apapun, mau lagi sakit tetap bersyukur. Kenapa Pak? Ya karena saya harus istirahat, ya kan? Kalau kalian mendapat sakit, kalau kalian sedang sedih ya bersyukur. Karena pasti yang kalian alami ada hal-hal yang di luar batas atau hal yang menjadi perbandingan. Saya masih beruntung, gitu loh. Dalam kondisi apapun harus bersyukur. Bahagia, kesehatan dan kemuliaan akan sempurna jika kita selalu bersyukur. Nah itu. Ya. Jadi kalau kalian bahagia tapi tidak merasa di rumah itu semuanya lengkap, tapi kan nggak bersyukur, ya nggak bahagia sejati. Yang sejatinya bahagia adalah dilengkapi dengan rasa syukur. Ya. Kesehatan. Ya. Sekarang masih diberikan kesehatan, masih diberikan fisik yang lengkap, tapi masih ada kurang bersyukurnya harus dikurus-kuruskan ya kan, yang gemuk padahal sehat. Nah ini perlu diperhatikan, ini kurang bersyukur. Kemuliaan, kekayaan yang kalian punya, yang tadi hal-hal yang kalian miliki masih kurang. Nah itu harus memiliki rasa syukur. Mari kalian semua kita renungkan apa yang saya sampaikan ini untuk menjadi bahagia, menjadi damai dalam hidup ini, dan nanti bisa tercapai cita-cita dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menjalani proses hidup, selalu bersyukur. Ya, oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan materi tentang bersyukur, walaupun sebentar, tapi ini sangat penting kita renungkan. Ya, walaupun kata-kata bersyukur sudah selalu kita dengarkan, tapi ada hal-hal yang perlu kita jaga, kita rawat rasa syukur kita, baik kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, ya, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Itu harus mempunyai rasa